Kita pasti pernah merasa senang saat akan jalan-jalan. Koper sudah siap, rutenya sudah terencana, liburan ini pasti berkesan. Tinggal mengecek daftar kiat-kiat dan trik untuk wisatawan. Apa? Kamu belum punya? Tenang, saya akan berbagi denganmu. Kamu bisa mengikat-ikat pinggang, syal, atau selimutmu di bawah meja lipat dan menjadikannya gantungan kaki. Ini akan membuatmu lebih rileks selama penerbangan. Kamu bisa membeli matras angin khusus yang bisa dijadikan kasur untuk anak-anak. Ini akan sangat membantu jika bayimu tidak suka penerbangan dan rewel. Jangan membawa kopi ke kabin. Di ketinggian, kelembapan udara serupa gurun di saat panas. Tubuh cepat mengalami dehidrasi pada kondisi seperti itu dan kopi mempercepat prosesnya. Lebih baik beli sebotol air mineral di bandara setelah kamu melewati proses imigrasi atau saat sudah di pesawat. Pilihlah air botolan, karena air yang mereka tuangkan ke teh misalnya mungkin tidak terlalu bersih. Kamu juga disarankan memakan makanan asin sebelum penerbangan. Kerupuk atau keripik juga boleh. Garam mampu menahan cairan di dalam tubuhmu dan inilah yang kamu butuhkan saat berada di tempat yang kering seperti pesawat. Tidak suka makanan yang kamu dapat di pesawat? Beberapa maskapai menyediakan menu khusus untuk penumpang. Kamu bisa memesannya. Sesuai peraturannya, rasanya lebih enak daripada makanan pesawat yang biasa. Tapi makanan itu sebenarnya biasa saja. Udara bertekanan rendah dan kering di ketinggianlah yang mengacaukan segalanya. Indera pengecap kita tumpul dan makanan apapun terasa hambar. Minyak esensial bisa membantu meredakan mual atau sakit. Bawalah sebotol kecil minyak peppermint dan hirup kalau kamu merasa tidak enak badan. Jika maskapai melarang membawa cairan, bahkan sekecil itu, teteskan minyak itu pada sapu tangan. Jika kamu melakukan perjalanan singkat dan maskapai tidak mengizinkanmu membawa parfum di kabin, rendamlah tisu dengan parfum dan masukkan ke saku bagian dalam. Semakin lama parfum menempel pada kain, semakin kuat pula aroma yang dikeluarkan. Jika terganggu dengan perubahan zona waktu dan susah tidur setelah penerbangan, kamu sebaiknya berolahraga sesaat sebelum keberangkatan. Pergilah ke gym atau lakukan lari maraton singkat. Ini akan membantumu tertidur lebih cepat setelah penerbangan. Tidak perlu membungkus kopermu dengan plastik pelindung agar tahan air. Ambil saja lilin dan gosokkan pada kopermu. Lilin menghalau kotoran dan kelembapan. Kamu juga bisa melindungi kopermu dengan memasangkan kaos. Gagangnya bisa dikeluarkan dari kerah baju. Jangan lupa buat sedikit sobekan untuk pegangan samping kopermu. Banyak maskapai penerbangan menyediakan barang gratis untuk penumpangnya. Tanyakan apa saja barang yang tersedia dan bagaimana cara mendapatkannya. Biasanya berupa pensil warna, tisu basah, puzzle, mainan, camilan, dan jus. Setiap maskapai punya beragam pilihan masing-masing. Meski jarang, kehilangan koper bisa saja terjadi. Jika itu terjadi dan kamu ingin pencariannya lebih mudah, foto kopermu sebelum penerbangan dan tunjukkan foto itu kepada staf bandara. Ada cara yang lebih efisien, tapi mahal. Kamu bisa membeli pelacak GPS khusus, meletakkannya di dalam koper, dan itu akan aktif sampai 6 hari. Gunakan ponselmu untuk menemukan kopermu. Sebelum pergi ke negara lain, tuliskan nomor telepon konsulat, juga nomor dan alamat hotelmu pada selembar kertas. Apapun bisa terjadi saat perjalanan, dan ponselmu mungkin tidak bisa digunakan. Bawa selalu kertas itu, dan lapisi dengan plastik untuk melindunginya. Jika kamu suka tempat yang indah, ya siapa juga yang tidak suka? Tapi tidak suka dengan rombongan wisatawan, saya rasa kita semua begitu. Lebih baik tidak mengikuti layanan wisata populer. Luangkan waktumu dan gunakan rute pejalan kaki di aplikasi peta ponselmu. Kamu akan menemukan pemandangan menakjubkan yang tidak diketahui oleh turis lain. Saat kamu transit melalui negara lain, kamu bisa tetap di sana selama beberapa jam hingga 3 hari. Misalnya, jika kamu terbang ke Thailand melalui Sri Lanka, kamu bisa menginap di Kolombo selama beberapa hari.
kenapa tidak dimanfaatkan? Kerennya lagi, perhentian itu tidak memengaruhi biaya tiket. Kamu bisa mencari informasi tentang kemungkinan transit pada keterangan tarif. Selain itu, lebih baik memberitahu maskapai lebih dulu kalau kamu ingin menginap sebentar di negara transit. Maskapai bisa membantumu mengurus visa untuk negara itu, bus, dan hotel. Belilah kartu turis di negara kunjungan. Kartu ini akan membantumu menghemat uang untuk transportasi umum, museum, dan tempat wisata. Jika kamu sangat menyukai barang gratis, siapa yang tidak? Siapkan informasi tempat-tempat yang bisa kamu kunjungi di negara itu secara gratis. Ada juga hari kunjungan gratis di seluruh museum di dunia. Kamu bisa menghemat hingga 10% harga tiket apapun dengan membelinya secara online. Itu juga lebih cepat, jadi kamu tidak perlu lagi mengantre. Unggah pindaian seluruh dokumenmu ke penyimpanan cloud. Ini akan sangat membantu jika paspor dan ponselmu hilang. Penduduk lokal di beberapa negara asing mungkin menganggapmu wisatawan kaya. Beragam orang akan memintamu membeli dagangannya. Pelajari kalimat "ini kunjungan kerja saya" dalam bahasa negara itu dan mereka akan meninggalkanmu. Jika ingin menyewa mobil, kamu harus memeriksanya dan memotret semua goresan dan lekukannya. Sebaiknya lakukan ini di hadapan pemilik mobil supaya tidak ada kesalahpahaman ke depannya. Jika kamu lebih suka membeli makanan di supermarket, sebaiknya lakukan 2 jam sebelum tutup. Di Amerika Serikat, Thailand, Hong Kong, dan negara-negara lain, harga barang yang tidak tahan lama bisa turun sampai 50% saat toko-toko akan tutup. Kondisinya tidak buruk kok. Toko-toko itu juga akan membuangnya setelah tutup. Jadi mereka berusaha menjualnya sebanyak mungkin. Internet di luar negeri sangatlah mahal. Dan menguras uang hanya untuk membuka peta bisa membuat kesal. Untungnya ada peta offline. Cukup unggah lebih dulu peta kota tujuanmu. Seluruh kafe, museum, ulasan, dan rating akan tersedia untukmu dalam mode offline. Jika kamu check-in di hotel dan menginginkan privasi, pilih kamar dengan 6 tempat tidur. Kamar dengan 10 tempat tidur mungkin lebih murah, tapi kamu mungkin akan menghabiskan malam sendirian. Orang-orang yang ingin menghemat uang, menyewa 10 tempat tidur dan 6 tempat tidur adalah opsi cadangan yang jarang dipilih. Kamu bisa mendapatkan pengecas baru di hotel secara gratis jika kamu lupa atau kehilangan punyamu. Beritahu resepsionis tentang masalahmu. Pengunjung hotel sering lupa dengan kabel dan pengecas mereka, dan karyawan hotel menyimpan semuanya dalam sebuah kotak besar. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.